Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 27 Maret 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Kita diingatkan bahwa menjadi orang baik itu selalu baik adanya, tidak ada ruginya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengajak kami untuk berbuat baik. Tuhan, berilah kami kekuatan dan kesabaran agar di saat kami diperlakukan tidak baik, kami tetap menunjukkan kebaikan kepada sesama. Karena menjadi orang baik itu akan selalu alami kesuksesan dan kebahagiaan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum, di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah menjadi orang baik itu tidak ada ruginya. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, betapa sering orang baik yang selalu berusaha memperjuangkan keadilan dan kebenaran alami penderitaan. Malah ada yang dicampakkan ke dalam penjara dengan bermacam-macam dalih. Mungkin kita semua bertanya, mengapa orang baik sering tersakiti, tertipu, dinista, meneteskan air mata, sering kalah, dicederai, disingkirkan? Apakah karena
Dengan kenyataan ini berarti menjadi orang baik itu rugi dan sia-sia? Dari hasil permenungannya, seorang teman menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Katanya, orang baik sering tersakiti karena ia punya kesanggupan untuk mengalami penderitaan dan punya kesadaran tinggi bahwa di balik penderitaan itu selalu ada kebahagiaan. Orang baik kerap tertipu karena dia selalu memandang orang lain tulus seperti dirinya. Sedikit pun ia tidak berprasangka buruk bahwa orang yang ia pandang penyayang mampu mengkhianatinya. Orang baik sering dinista karena dia tidak pernah mau membalas. Ia hanya menerima, meskipun bukan dia yang memulai perkara. Orang baik sering meneteskan air matanya karena ia tidak ingin membagi kesedihannya. Ia terbiasa mengobati sendiri lukanya dan percaya bahwa suatu saat Tuhan akan mengganti kesabarannya. Orang baik sering kalah karena ia tidak ambisius, menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan. Orang baik dicederai karena ia sering berani mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya, sehingga sering menjengkelkan penguasa yang koruptor dan jahat. Orang baik sering disingkirkan karena dalam sistem yang buruk, ia memang tidak mendapat tempat dan hanya boleh berada di pinggir. Apakah dengan kenyataan ini menjadi orang baik itu rugi dan sia-sia? Jawabannya tidak. Tetaplah jadi orang baik, karena ukuran sukses dan bahagia di dunia ini relatif. Orang baik pasti sukses dan bahagia. Orang baik selalu diberkati Tuhan. Itulah yang sudah diajarkan dan ditunjukkan Yesus Kristus kepada kita. Dia sendiri sudah alami apa yang dibeberkan di atas. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini dalam Injil, sesudah Yesus melakukan banyak mukjizat, membangkitkan Lazarus dan menolong banyak orang, orang Farisi dan pemuka-pemuka agama Yahudi merasa takut karena semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Injil katakan, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Menanggapi situasi itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang Roma akan merampas tempat suci serta bangsa kita. Lalu Kayafas, imam besar, berkata kepada mereka, lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Mulai hari-hari itu, mereka sepakat membunuh Yesus. Yesus, orang baik, orang yang tidak bersalah, dibunuh. Walaupun disengsarakan, dipukul, dibunuh, Yesus tetap mendoakan mereka dan meminta Bapanya untuk mengampuni kesalahan mereka. Itulah Yesus, saudara kita yang maha baik. Apakah kita juga sering disakiti? Bagaimana sikap kita menghadapi orang yang perlakukan kita secara tidak adil? Apakah kita tetap tunjukkan kebaikan kita? Bersama Bunda Maria kita berdoa memohon kekuatan dan kesabaran agar di saat kita diperlakukan secara tidak adil, kita tetap menunjukkan kebaikan kita kepada mereka. Karena menjadi orang baik sama sekali tidak rugi, tetapi akan selalu diberkati Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.